Bapa di dalam surga, kami ingin menjadi seperti Yesus yang di dalam seluruh kehidupannya hanya menyukakan hati Bapa. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, tuntun kami agar kami dapat mengetahui apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, agar hidup kami menjadi seperti Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus. Bapa, berbicaralah kepada kami, isilah bejana hati kami dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita mengatakan kepada Tuhan melalui pujian yang baru saja kita lantunkan di hadapan Tuhan. Menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus atau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Melalui pujian tadi kita menyatakan kerinduan, keinginan agar hidup kita benar-benar menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Apanya? Tuhan Yesus yang selalu dalam seluruh kehidupannya menjadi kesukaan Bapa. Nah, Bapak Ibu, kiranya apa yang kita nyatakan kepada Tuhan itu menjadi kenyataan. Benar-benar hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, siang ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Berkaitan juga dengan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu adalah bagaimana agar kehidupan Yesus sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita. Bagaimana supaya kehidupan Yesus itu menjadi sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Orang Kristen itu memiliki banyak pujian, khususnya karismatik, yang berisi kerinduan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Banyak Bapak Ibu. Menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi seperti Kau Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Yang baru saja kita nyanyikan juga, menjadi serupa, menjadi seperti Yesus. Apanya? Apanya yang menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Lalu kemudian bagaimana kita menghadirkan Yesus di dalam hidup kita ini? Menghadirkan Yesus dalam hidup kita ini tentu bukan hanya lewat kata-kata Bapak Ibu. Bukan hanya lewat kata-kata. Tetapi juga melalui sikap, karakter, dan perbuatan kita sehari-hari. Kalau lewat pujian yaitu doa. Tuhan, aku ingin seperti Engkau. Aku ingin serupa dengan Tuhan. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu doa. Amin. Kiranya terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu, apakah benar-benar? Nah ini Bapak Ibu. Pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan, pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, apakah benar-benar dari dasar hati kita yang paling dalam, kita benar-benar rindu, kita benar-benar memiliki keinginan yang besar supaya kehidupan Yesus nyata dalam hidup kita. Apakah benar Bapak Ibu?
Bapak Ibu diam sedang merenung. Sedang bertanya dalam hatinya, benar gak sih? Apa kita cuma nyanyi saja? Bagaimana kita bisa menghadirkan Kristus dalam dunia ini? Kalau kita benar-benar rindu, hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, maka ada usaha dari diri kita masing-masing supaya kehidupan Yesus itu benar-benar nyata di dalam hidup kita. Dengan lain kata, bagaimana kita mengusahakan agar kita menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Apa usaha kita? Bagaimana kita menghadirkan Yesus melalui hidup kita? Dunia ini banyak orang Kristen Bapak Ibu. Apalagi sekarang nih hari Minggu mereka pada keluar. Orang Kristen semua keluar rumah. Kemana? Ke gereja. Ke gereja mereka. Dan ada orang-orang Kristen yang rajin ke gereja. Tetapi pertanyaannya, apakah dunia melihat Yesus melalui hidup kita? Apakah dunia melihat Yesus melalui hidup kita? Adakah orang yang berkata, kalau mau mengenal Yesus, aku cukup melihat hidupnya. Kalau mau mengenal Yesus cukup melihat hidupnya Pak Nanang tuh. Kalau mau mengenal Yesus lihat hidupnya Ibu Siska tuh. Berani gak kita berkata, kalau mau mengenal Yesus, lihat hidupku. Kenapa? Kok berani berkata seperti itu? Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua. Mari kita menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Mari kita hadirkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bukan lewat kata-kata saja, tetapi juga lewat sikap hidup kita, lewat karakter kita, lewat perbuatan hidup kita sehari-hari. Amin. Itu cara kita menghadirkan Tuhan supaya orang melihat Yesus ada dalam diri kita. Orang melihat Injil yang berjalan, surat yang terbuka lewat hidup kita. Sebab kalau Yesus hanya ada di Alkitab, tetapi tidak nampak dari kehidupan kita, maka Injil kehilangan kesaksiannya. Apakah bisa Injil, kitab Injil itu bersaksi Bapak Ibu? Apakah bisa Alkitab bersaksi? Alkitab tidak bisa bersaksi. Kemarin kita ngumpulin Alkitab dan Alkitab itu sudah kuserahkan kepada yang membutuhkannya. Kita kumpulin Alkitab kan betul kan ya? Dan saya sudah serahkan Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, Alkitab tidak bisa bersaksi. Tapi memang dibutuhkan, benar. Isinya harus dibaca, isinya diajarkan. Tapi Alkitab itu sendiri tidak bisa bersaksi. Yang bisa bersaksi adalah kita. Satu dengan lain katakan, kitalah kesaksian Injil itu. Jadi kitalah kesaksian Injil itu. Bukan Injil itu yang bersaksi. Kita yang bersaksi. Kitalah kesaksiannya. Kalau kita tidak dapat menghadirkan Yesus di dunia ini melalui hidup kita, maka Injil kehilangan kesaksiannya. Sampai di sini Bapak Ibu bisa memahami. Alkitab itu benda mati, tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara. Tetapi Alkitab yang kita hidupi, Injil yang kita hidupi, Injil yang kita baca dan kita hidupi menjadi kesaksian. Tapi kalau Injil itu tidak kita hidupi, tidak dapat menjadi kesaksian.
Kita baca menjadi pengetahuan saja, tidak dapat menjadi kesaksian. Kita baca untuk kita terapkan, kita hidupi. Nah, dengan kita menghidupi Injil, maka kita sedang menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Mari kita berjuang Bapak Ibu bersama-sama agar kita dapat menghadirkan Kristus di dunia ini melalui hidup kita. Sebab jika tidak, maka Injil kehilangan kesaksiannya. Dunia membutuhkan Yesus yang hidup di tengah-tengah manusia melalui kita. Satu dengan yang lain katakan, dunia membutuhkan Yesus. Sudah? Dunia membutuhkan Yesus yang hidup di tengah manusia. Dunia membutuhkan Yesus yang hidup di tengah manusia. Coba ulangi. Melalui kita. Dunia membutuhkan Yesus. Dunia membutuhkan Yesus yang hidup di tengah-tengah manusia. Melalui kita. Memang melalui siapa Bapak Ibu? Kita berdoa biar melalui malaikat Tuhan. Semua melihat Yesus. Enggak Bapak Ibu, bukan malaikat Tuhan. Melalui hidup kita. Dunia membutuhkan sosok Yesus di zaman ini. Tapi saudara jangan percaya kalau ada orang mengatakan Yesus sudah datang di Tiongkok. Yesus sudah datang di Beijing. Saudara jangan percaya. Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu dan tersalib, tergantung antara bumi dan langit. Sudah selesai. Tapi kalau ada orang berkata, Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Ada Mesias dari Indonesia. Ada Mesias dari India. Jangan percaya itu tipuan itu. Tidak ada lagi Mesias. Tetapi meskipun Mesias tidak ada, maksudnya tidak ada lagi Mesias zaman sekarang. Kita ini harus menjadi representasi dari kehadiran Tuhan Yesus. Dunia membutuhkan Yesus yang kelihatan. Tapi saudara bukan Yesus. Saudara hanya merepresentasikan kehadiran Yesus. Supaya Injil tidak kehilangan kesaksiannya. Saudara percuma, aku juga percuma jadi pendeta, kita percuma jadi orang Kristen. Kalau kita tidak menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Injil kehilangan kuasanya kalau kita tidak menjadi saksi Tuhan. Melalui apa? Hidup kita. Melalui hidup kita. Bagaimana cara kita menghadirkan Yesus? Bagaimana cara kita menghadirkan Yesus supaya kehidupan Yesus itu benar-benar nyata di dalam hidup kita? 2 Korintus 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11 ya. Nanti WL baca bagi kita sekalian. Bapak Ibu perhatikan 2 Korintus 4 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Iya, puji Tuhan ya. Jelas banget ayatnya. Bahwa kita harus menghadirkan Yesus melalui hidup kita ini. Hidup yang fana ini Bapak Ibu. Hidup yang fana, hidup yang lemah ini. Tubuh yang rentan ini.
Jadikan hidup yang fana, yang rentan ini, yang lemah ini menjadi alat untuk menyatakan Yesus kepada dunia. Di ayat 10 dikatakan tadi, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana supaya kehidupan Yesus itu terperagakan dalam hidup kita? Atau bagaimana menghadirkan Yesus melalui hidup kita? Jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya mau tahu Bapak Ibu? Membawa kematian Yesus dalam hidup kita. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya apa? Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sekarang saya balik. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita menghadirkan Yesus dalam hidup kita? Bagaimana supaya Yesus itu nyata dalam diri kita? Caranya melalui apa? Membawa kematian Yesus. Membawa kematian Yesus. Membawa, kata membawa itu dari bahasa asli perifero. Sama-sama katakan. Perifero. Sekali lagi. Perifero. Artinya apa? Membawa itu artinya dari kata Yunani perifero, yaitu menggendong, memikul, membawa kemanapun. Jadi menggendong, memikul. Sekarang kita jarang ya, sekarang ini jarang melihat tukang sayur yang dipikul. Nah, kemanapun dia pergi dia pikul dagangannya itu. Jadi kemanapun kita pergi kita pikul. Apa yang kita pikul? Kematian Yesus. Kemanapun. Kemanapun kita bawa, kita gendong. Pernah lihat ibu-ibu gendong anaknya? Saya juga pelakunya. Masak, anak digendong. Nganter kakaknya ke sekolah, anak yang paling kecil digendong. Ya kan? Bawa motor pun digendong anaknya. Kemana-mana digendong. Jadi ibu itu membawa kemanapun anaknya itu pergi. Nah sekarang kami senantiasa membawa kematian Yesus, menggendong. Kami selalu menggendong, kami selalu membawa kemanapun kami ada. Apa yang dibawa? Kematian Yesus. Kalau kita punya tato, tatonya itu kemanapun kita pergi, dia ikut serta. Ada yang punya tato di sini? Ada ya, pernah saya lihat ada yang pakai tato. Tatonya itu garpu sama sendok. Ternyata dia preman warteg. Jadi kemana-mana dia bawa tato, garpu sama sendok. Kemanapun pergi tatonya itu menyertai dia. Nah sekarang yuk kita tato Yesus di dalam hidup kita. Supaya orang melihat Yesus dalam diri kita. Oh ya, nanti kita pulang pakai tato Yesus. Ini bukan tato beneran Bapak Ibu. Tato kehidupan Yesus dalam diri kita. Kemanapun kita pergi, kita membawa kematian Yesus. Nah, kematian Yesus itu apa? Kematian Yesus ini maksudnya bukan kematian jasmani. Bukan berarti kita harus disalibkan secara fisik. Yesus disalibkan. Lalu kita juga harus disalib secara fisik seperti orang-orang Filipina. Pada hari raya Paskah mereka benar-benar disalib Bapak Ibu. Pernah lihat enggak Bapak Ibu? Mereka benar-benar disalib. Bukan seperti itu yang dimaksud Tuhan. Salib secara fisik, bukan. Membawa kematian Yesus, bukan kematian secara jasmani.
Tetapi yang dimaksudkan adalah kita mengikuti teladan Yesus. Apanya? Ini loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu tidak punya agenda, satu. Tuhan Yesus itu tidak punya cita-cita selain cita-citanya adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Cita-cita pribadi tidak ada. Tuhan Yesus tidak punya agenda sendiri. Agenda satu-satunya adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Makanya Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak. Tidak ada yang lain. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kehendaknya sendiri. Tuhan Yesus menyangkal dirinya. Betul. Jadi Bapak Ibu, kalau Alkitab mengajarkan kita untuk menyangkal diri, Tuhan Yesus sudah lebih dulu menyangkal dirinya. Tidak punya agenda dalam hidupnya. Tidak punya cita-cita dalam hidupnya. Cita-cita dan agendanya cuma satu. Menyelesaikan semua kehendak Bapa. Menyelesaikan semua pekerjaan Bapa. Dia gak punya agenda apapun. Dia sudah mati sebelum mati. Sebelum disalibkan Yesus sudah mati. Tak punya apa-apa. Hidupnya hanyalah melakukan kehendak Bapaknya. Memenuhi rencana Bapaknya. Nah sekarang kita pun harus membawa kematian Yesus. Maksudnya adalah menyangkal diri seperti Yesus menyangkal diri. Supaya yang muncul, yang nampak, yang orang lihat bukan diri kita tapi Yesus yang nampak. Orang lain melihat kelakuan, sikap kita, karakter kita. Yang mereka lihat karakter Yesus. Yang mereka lihat kelakuannya adalah kelakuan Yesus. Yang mereka lihat sikap kita adalah sikapnya Yesus. Jadi bukan sekedar mengagumi Yesus Bapak Ibu. Paulus jelas di sana tidak berkata mengenai salib. Dia mengagumi salib, kematian Yesus untuk dikenang. Bukan. Walaupun tidak salah mengenang kematian Yesus. Tidak salah mengagumi kematian Tuhan Yesus. Tetapi masalahnya adalah banyak orang Kristen hanya sekedar mengagumi dan mengenang. Bapak Ibu, jangan sebatas mengagumi salib Kristus dan mengenang salib Kristus. Tetapi harusnya salib Kristus itu Bapak Ibu, berbicara tentang kematiannya, harus kita bawa, kita gendong kemanapun kita ada. Supaya orang melihat Yesus di dalam diri kita. Supaya kita benar-benar menghadirkan Yesus. Supaya Yesus benar-benar nyata. Bukan cuma sekedar, ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Bukan cuma kata-kata, bukan cuma nyanyian. Lagu yang lainnya lagi. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Tidak salah. Kalimatnya benar, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan terus memproses hidup kita sampai kita didapatinya sempurna. Tetapi jangan cuma kata-kata. Ada usaha, katakan amin. Ada usaha, katakan amin. Kita berjuang. Berjuang untuk menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Dengan cara apa? Membawa kematian Yesus. Membawa kematian Yesus. Jadi kalau kita mati terhadap diri kita sendiri dan hidup bagi Yesus, maka orang dapat melihat Yesus dari diri kita. Amin Bapak Ibu. Kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Membawa kematian Kristus sekali lagi bukan berarti harus mati secara fisik seperti Yesus. Tetapi kita menyalibkan keinginan daging
dan menyangkal diri. Itu Bapak Ibu. Dan hidup dalam ketaatan seperti Yesus yang rela mati taat kepada Bapa di kayu salib. Kalau Tuhan Yesus tidak taat, Tuhan Yesus bisa turun Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus turun dari kayu salib, maka tidak ada pengampunan bagi kita. Selesai, gagal. Rencana Tuhan itu gagal Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus taat, rela mati demi ketaatannya kepada Bapa. Nah, kita juga mestinya begitu dalam ketaatan. Seperti Yesus yang rela mati Bapak Ibu. Rela mati demi ketaatannya kepada Bapa. Kita juga begitu. Rela mati demi ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Mati apanya? Sekali lagi bukan fisiknya, tapi dagingnya. Dagingnya. Yuk kita salibkan daging kita ini. Yang gampang tersinggungnya, gampang marahnya, gampang cemburunya. Tetangga beli TV kita cemburu. Tetangga ganti motor kita cemburu. Nggak ngomong sih, cemburu aku, nggak ngomong. Nggak jujur begitu, tapi dia bilang, tuh lihat. Beli TV baru, motor baru tuh. Korupsi dia. Anda tahu dari mana dia korupsi? Itu kan ciri-ciri orang cemburu. Harusnya berpikirnya nggak begitu. Jaga tuh pikiran. Amin. Ya kalau tetangga diberkati biarin aja. Itu bagian dia. Sesama pelayan Tuhan, pendeta. Lihat tuh pendeta itu tuh. Sekarang perutnya tambah buncit. Saya dong. Harus kurangi makan ini. Tambah buncit tuh. Lihat. Makan uang persembahan itu. Enggak begitu kali makan uang persembahan. Terkutuk kita. Jadi kalau ada pendeta-pendeta yang tambah sukses, kita juga pendeta seneng. Enggak boleh pikir jelek. Mau pendeta dari golongan apapun, mau Protestan ataupun Pentakosta, ya itu bagian dia. Gerejanya tambah besar, ya dia melayani dengan baik dan Tuhan mempercayakan, itu aja. Ini kalau di kalangan pendeta. Kalau di kalangan kita, pengerja di sini, waduh, jam khotbah saya dikurangin. Lalu kita tersinggung. Jangan tersinggung. Gak perlu marah. Tiba-tiba jadwalnya sudah ada, di cancel. Memang perlu ngomong juga, rilis kenapa ya, ada apa ya. Tapi kan gak perlu juga akhirnya berpikir negatif dan mengembangkan perasaannya menjadi terluka, jangan. Kita harus belajar untuk menyangkal diri. Kesel sih memang marah, tapi ya kita harus bisa mengendalikan diri. Dan rela diperlakukan tidak adil. Amin. Nggak mudah sih memang ya. Rela diperlakukan tidak adil. Apa yang dialami Tuhan Yesus nggak adil loh Bapak Ibu. Banyak ketidakadilan. Lah Tuhan Yesus kan nggak berbuat salah. Coba apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kesalahan apa yang dibuat Tuhan Yesus sehingga layak disalibkan? Coba. Nggak adil loh. Dia dipukuli, dihina, dipermalukan, nggak adil. Sebab dia tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Nggak ada kesalahannya. Kan sudah dibuktikan Pilatus mengadili. Tidak ada kesalahan yang bisa dibuktikan. Di dalam mahkamah agama juga ketika diadili tidak dibuktikan. Telah dibuktikan tidak ada kesalahan sedikit pun. Tapi kok dia disalib. Nggak adil loh Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak marah. Tidak membela diri. Dia diam supaya kehendak Bapa terlaksana. Menebus dosa manusia. Itu yang dilakukan Tuhan. Nah sekarang kita belajar mengikuti kehendak Tuhan itu. Mengikuti contoh kehidupan Yesus. Yaitu membawa kematian Kristus. Seperti Kristus benar-benar menyangkal dirinya dan mati di kayu salib. Sekarang kita bawa itu. Kita gendong kematian Tuhan dalam hidup kita hari-hari.
Seperti Yesus menyangkal dirinya, kita juga menyangkal diri kita. Menyangkal ego kita, menyangkal hak-hak kita, menyangkal harga diri kita. Seberapa berharganya kita, sehingga kita tidak mau direndahkan. Kalau kita harus direndahkan, ya sudahlah, gak apa-apa. Terima Bapak Ibu, itu baik bagi kita. Di dalam Lukas 9 ayat 23 dijelaskan, ditegaskan bahwa kita harus menyangkal diri. Lukas 9 ayat 23, Tuhan Yesus berkata di sini. Silakan WL, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Iya. Memikul, menyangkal diri dan memikul salibnya. Menyangkal diri dan memikul salib ini punya pengertian yang paralel Bapak Ibu. Menyangkal diri. Berapa lama kita harus menyangkal diri dan memikul salib? Setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari. Ada hari libur gak menyangkal diri? Gak ada. Gak ada hari libur menyangkal diri. Setiap hari harus menyangkal diri. Coba di E. Ku senantiasa bersedia membawa kematian Yesus di tubuhku, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup ini. Ku senantiasa bersedia membawa Kematian Yesus di tubuhku. Supaya apa Bapak Ibu? supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam hidup kita. nyata di dalam hidup ini. Hidupku kini bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Hanyalah oleh iman Di dalam Yesus Tuhan, hidup Yesus ku peragakan. Amin. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetap Allah selamanya. Tak ada lagi, hanya satu keinginan kita, Tuhan yang ku ingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetap Allah selamanya. Di bumi ini tak ada lagi, hanya Engkau Tuhan yang kuingini. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya agar hidup Yesus itu nyata dalam hidup kita? Membawa kematian Yesus. Membawa kematian Yesus. Satu-satunya cara cuma itu Bapak Ibu. Supaya hidup Yesus nyata di dalam hidup kita, kemanapun saudara pergi, senantiasa bawalah kematian Yesus itu.
Bawalah kematian Yesus. Jadi yang nampak di dalam hidup kita bukan kita, tapi Yesus. Kalimat kedua dari bait lagu tadi kan, hidupku kini bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Orang melihat Yesus, bukan melihat aku lagi. Nah, kita berjuang untuk hal ini. Tidak ada perjuangan yang paling mulia dalam hidup kita selain kita berjuang supaya Kristus dapat dihadirkan melalui hidup kita. Harusnya ini satu-satunya perjuangan. Bukan punya rumah besar, bukan supaya kita bisa jalan-jalan keliling dunia, bukan supaya anak-anak kita sukses, bukan itu. Ini yang paling penting. Banyak orang tua bisa membuat anaknya sukses, tapi pada akhirnya mereka tidak mengenal Tuhan. Yang terpenting adalah ini. Kalau kita benar-benar sukses menghadirkan Yesus, maka anak-anak kita juga akan dijadikan Tuhan menjadi anak-anak yang sukses bagi Tuhan. Makanya mulai bulan ini, setiap minggu ketiga, saya akan mendoakan anak-anak. Saya akan mengurapi anak-anak. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, setan kerja luar biasa. Supaya anak-anak itu mengalami Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, supaya anak-anak itu melihat mereka punya rumah, di mana mereka, iman mereka dirawat dengan baik. Mereka dijagai, mereka dilindungi. Supaya mereka melihat bahwa Tuhan Yesus yang melindungi mereka itu Tuhan yang perkasa dan sanggup melindungi mereka dengan sempurna. Mereka punya rumah-rumah mereka di sini. Nanti kita akan doakan mereka. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang mempercayakan anak-anaknya untuk diserahkan ke sini. Dan juga anak-anak remaja untuk diserahkan ke gereja ini untuk dibentuk, dibimbing. Ya, mumpung masih ada kesempatan. Sebab jika lewat kesempatan itu gak bisa Bapak Ibu. Bukan kami gak mau, anaknya udah gak bisa dibimbing. Bukan kita gak mau bimbing, anaknya udah gak bisa. Lewat masa remaja, masuk masa pemuda, udah gak bisa dibimbing. Kalau masih bisa, ya puji Tuhan, serahkan untuk dibentuk, dilayani di tempat ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi menyangkal diri Bapak Ibu. Jadi kita harus mati. Harus mati. Kalau kita gak mati, gak mungkin Tuhan Yesus itu, gak mungkin Tuhan Yesus itu dapat kita hadirkan dalam hidup kita, gak bisa. Kita mesti mati. Satu dengan lain katakan, aku harus mati. Kalau kitanya masih hidup, kedagingan kita masih hidup, Yesus gak bisa nampak. Kita mesti mati. Amin. Sekali lagi, bukan kematian fisik kita, kematian kedagingan kita, ego kita, yang mau menang sendiri, yang gak mau direndahkan. Yesus tuh benar-benar direndahkan. Sekarang kalau kita direndahkan orang gak apa-apa. Dasar lu jelek, gak apa-apa kita jelek. Ya kan, ya Bu ya, gak apa-apa. Yang penting aku cantik dan ganteng di hadapan Tuhan, amin. Dia bilang kita 100 kali 1000 kali jelek, biarin aja. Amin. Gak apa-apa. Yang penting di hadapanku Tuhan kita ganteng, kita cantik. Jadi Bapak Ibu, tidak mungkin kalau kita lihat Petromak ya. Kan kalau Yesus hadir dalam hidup kita pasti menyala. Amin. Iya loh, jadi terang kan. Gak mungkin Petromak atau Petromak. Tidak mungkin kalau tidak terbakar itu menyala, gak mungkin. Petromak itu bisa menyala karena dia terbakar. Lampu ini kalau gak terbakar gak mungkin nyala. Kita juga begitu. Kalau kita gak mati Bapak Ibu terbakar, gak mungkin menyala. Supaya Yesus makin menjadi dalam hidup kita, makin nyata dalam hidup kita, bahkan makin terang, kita mesti terbakar dan mati. Kalau gak bisa. Jadi kalau kita menyangkal diri, jadi sederhananya kalau menyangkal diri itu, maksudnya menyangkal diri sama dengan
berkata tidak pada diriku, supaya aku bisa berkata iya kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak bisa berkata tidak kepada diriku, kita tidak akan pernah bisa berkata iya kepada Tuhan. Jadi harus benar-benar menyangkal diri. Menyangkal diri artinya kita bisa berkata tidak kepada diri kita, supaya kita bisa berkata ya kepada Tuhan. Sekarang saat ibu-ibu ingin marah, ibu-ibu ingin marah, ibu-ibu memilih berteriak-teriak, maki-maki, atau diam dan berdoa. Ibu-ibu yang suka ngantar anak ke sekolah, kan banyak gangguan tuh. Belum macet. Saat ingin marah, berkata tidakkah kepada diri kita? Jangan marah. Memilih diam dan berdoa. Ketika disakiti suami, coba memilih maki-maki suami atau mengampuni, atau berkata aku tidak akan mengampuni dia. Memilih mengampuni atau tidak mengampuni, atau membalas. Nah ini Bapak Ibu, belajar berkata tidak, aku harus mengampuni. Iya Bapak Ibu. Saat semua orang ingin hidup untuk diri sendiri, semua mikirin diri sendiri, apakah kita berkata ya untuk diri sendiri atau tidak? Tidak. Kita harus hidup untuk Tuhan dan untuk sesama. Amin? Iya. Saat kita disakiti oleh mertua kita, balas menyakiti? Jangan. Kalau mantunya yang jahat balas nyakitin? Itu mantu-mantu yang gak tahu diri itu banyak Bapak Ibu. Tapi jadilah mertua yang tetap baik ya. Tetap mendoakan. Tetap mendoakan. Tapi Pak jahatnya luar biasa Pak. Iya. Serahkan saja kepada Tuhan. Berdoa, doakan. Supaya Tuhan yang mengubahkan. Kan banyak juga orang yang gak senang dengan pendeta. Iya gak senang dengan saya juga ada. Kalau saya gak benar, Bapak Ibu. Satu yang Bapak Ibu harus lakukan apa? Jangan ngomongin saya. Saudara percaya Tuhan gak? Doakan supaya saya diangkat Tuhan. Meninggal. Saya berdoa Tuhan, Pak Riko itu jahatin saya supaya dia cepat meninggal, dipanggil pulang. Amin. Percaya gak Tuhan Yesus hidup? Percaya kan? Percaya gak doa Bapak Ibu? Doa orang benar besar kuasanya. Saya akan diangkat Tuhan. Gak usah capek-capek jelek-jelekin saya, merusak nama baik saya. Gak usah. Doakan saja Tuhan Yesus hidup. Atau saya yang balik doakan. Ini saya berdoa Tuhan Yesus. Ini buat mulut-mulut yang lenyok. Tuhan. Tapi saya gak boleh. Gak boleh ya, saya harus mati. Tuhan berkati mereka. Berkati mereka. Pendeta memang salah aja, ngomong tuh salah. Emang dari dulu pendeta begitu. Pendeta kumisan disangka satpam. Pendeta perutnya gendut disangka makan uang jemaat. Pendeta kurus dibilang kurang berkat. Serba salah. Pendeta gak punya anak, itu pendeta kena kutuk keturunan. Dia gak punya anak. Gitu anaknya banyak, itu pendeta gak tahan nafsu, anaknya banyak. Kita ngomong apa, bikin pengumuman apa, salah aja Bapak Ibu. Nah gini aja deh, kita fair aja, doain saja pendetanya cepet dipanggil pulang biar meninggoy. Itu saya berdoa untuk Bapak itu biar cepat pulang ke surga. Selesai Bapak Ibu, gak apa-apa. Daripada ribut-ribut ya kan ya. Percaya gak Tuhan Yesus hidup? Jadi kalau kita ada salah, doakan supaya si pendeta itu selamat hidupnya. Gak masuk neraka karena bikin salah, ya kan? Ya kalau enggak, dukung pekerjaan Tuhan. Doakan Bapak Ibu. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki, kita saling mendoakan. Nah kita akan mendoakan anak-anak setelah ini. Amin Bapak Ibu. Jadi gimana caranya supaya
hidup Yesus itu menjadi nyata melalui hidup kita, mesti membawa kematian Yesus. Kemanapun kita pergi, bawa kematian Yesus. Waktu ngobrol dengan sesama ibu-ibu, sesama emak-emak, bawa kematian Yesus. Waktu kita kerja di kantor, bawa kematian Yesus. Punya kesempatan korupsi, kita bawa kematian Yesus. Amin. Maksudnya apa? Menyangkali diri. Supaya hidup Yesus makin menjadi, makin nampak melalui hidup kita. Yuk kita berjuang terus Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong kita dalam perjuangan ini untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin.